Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Fikri Aziz. Saya mahasiswa dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, angkatan 2023 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PJJ PAI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Kebudayaan Cirebon, sistem kepercayaan dan ritus keagamaan seperti Syawalan, Muludan, Suroan, dan Sabaran. Langsung saja, sebelum kita membahas tradisi yang ada di Cirebon, perlu kiranya kita untuk mengenal daerah Cirebon. Cirebon sendiri terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang bertempat di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal karena kekayaan akan budayanya yang unik dan kompleks, yang merupakan hasil dari interaksi berbagai etnis dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pada abad ke-15, Cirebon telah berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang cukup penting. Hal ini disebabkan karena posisi geografis Cirebon sangat strategis untuk dijadikan sebagai titik pertemuan dari berbagai pedagang dari daerah maupun dari mancanegara seperti Tionghoa atau Cina dan Arab. Interaksi yang terjadi tidak hanya dalam hal perdagangan, namun memperkaya akan budaya lokal melalui pertukaran ide, seni, dan tradisi. Akibat dari pertemuan budaya ini, Cirebon mengembangkan sistem kepercayaan dan tradisi yang kaya. Masyarakat Cirebon juga memiliki berbagai ritus agamaan dan adat yang itu mencerminkan akan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini mencakup seni pertunjukan, seni wayang kulit, dan tari topeng, serta kuliner yang mencerminkan pengaruh berbagai budaya secara keseluruhan. Cirebon merupakan contoh bagaimana interaksi budaya dapat membentuk identitas suatu daerah, menciptakan warisan budaya yang beragam dan kaya, serta memperkuat akan hubungan sosial antar masyarakat. Selanjutnya, sistem kepercayaan dan ritus keagamaan yang ada di kota Cirebon. Cirebon sendiri dikenal sebagai pusat budaya Islam. Tetapi kepercayaan lokal dan tradisi Hindu dan Buddha juga tertanam dalam kepercayaan Cirebon. Sistem kepercayaan ini terwujud dalam bentuk ritual keagamaan yang melibatkan berbagai elemen, termasuk ritual keagamaan Islam seperti zakat, sholat, puasa, serta tradisi seperti ziarah makom ke para wali, ritual selamatan, dan upacara adat. Tentu perpaduan ini menunjukkan bahwa Cirebon memiliki sistem akan kepercayaan bersifat sinkretis, yaitu menggabungkan berbagai elemen dan kepercayaan dalam satu sistem. Salah satunya yaitu peran akan wali, khususnya
Syekh Gunung Jati yang memegang peran penting dalam penyebaran Islam di Cirebon, di mana masyarakat Islam khususnya di Pulau Jawa, mereka melakukan ritual ziarah wali. Salah satunya di Syekh Gunung Jati. Selanjutnya yaitu upacara adat. Oh, mohon maaf. Yang kedua yaitu ritual selamatan. Ritual selamatan merupakan tradisi yang dilakukan untuk memohon berkah dan keselamatan. Ritual ini juga melibatkan unsur saling berbagi, yaitu makan-makan dan minum-minuman. Tentu sebelum acara itu didahului akan ritual doa atau pembacaan ayat-ayat suci. Yang selanjutnya yaitu upacara adat. Upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian juga mengandung unsur keagamaan. Hal ini ditunjukkan sebagai tradisi untuk menghargai leluhur yang dianut oleh masyarakat Cirebon. Tentu di Islam juga ada kepercayaan untuk melakukan upacara-upacara atau ritual tersebut. Contohnya dalam pernikahan, untuk kelahiran dan kematian seseorang. Tentu di situ akan ada upacara sebagai penghormatan kita kepada seseorang itu. Yang selanjutnya yaitu pada perayaan hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Hijriah. Tentu di masyarakat Cirebon dilakukan upacara-upacara atau ritual keagamaan. Yang selanjutnya yang nggak asing lagi yaitu syawalan. Tentu di masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, upacara ini selalu ada. Tentu juga nggak terlalu jauh gimana untuk merayakan itu. Khususnya di Cirebon, pada hari pertama masyarakat Cirebon biasanya melakukan ziarah ke makam para wali dan keluarga yang telah meninggal. Mereka juga saling mengunjungi dan saling memaafkan. Pada hari kedua, ada tradisi unik yaitu ngelingke atau ngelilingke yang merupakan tradisi saling bertukar makanan dan minuman sebagai simbol akan perdamaian dan persahabatan antar masyarakat Cirebon. Pada hari ketiga, masyarakat Cirebon biasanya menggelar berbagai kegiatan sosial seperti pengajian, santunan kepada anak yatim, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu Mauludan. Mauludan jatuh pada bulan Rabiul Awal untuk merayakan hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Cirebon sendiri, Mauludan dirayakan dengan meriah dan melibatkan berbagai kegiatan keagamaan dan kesenian. Contoh akan ritual keagamaan pada bulan Maulud diawali dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan maulid, tahlil, dan doa bersama. Khususnya masyarakat Cirebon juga biasanya mengadakan pengajian dan ceramah
agama. Dan tradisi lokal untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad, salah satunya yaitu ngarak gunungan atau ngarak sesaji. Gunungan ini berisi akan berbagai hasil bumi yang dihasilkan oleh masyarakat Cirebon. Hal ini sebagai simbol ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dilakukan akan kesenian pada bulan Maulud juga diiringi dengan berbagai kesenian tradisional seperti tari topeng, gamelan, dan wayang kulit. Kesenian ini menjadi hiburan dan pelengkap perayaan Maulud. Yang selanjutnya yaitu Suruhan dan Saparan. Suruhan dan Saparan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Cirebon untuk menyambut tahun baru Islam. Suruhan biasanya dirayakan pada tanggal 1 Muharram, sedangkan Saparan dirayakan pada tanggal 10 Muharram. Tradisi ini sebagai simbol permohonan keselamatan dan keberkahan untuk tahun yang akan datang. Suruhan dirayakan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti zikir, tahlil, dan doa bersama. Masyarakat Cirebon juga biasa melakukan ziarah ke makam para wali. Yang selanjutnya yaitu Saparan. Saparan dirayakan dengan berbagai kegiatan sosial dan budaya seperti ngarak gunungan dan ngarak lampion. Hal ini sebagai simbol syukur dan kebersamaan antar masyarakat Cirebon. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.